قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas orang-orang yang kata Harry Pras tadi orang ngeyeliun ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas ya, orang-orang ngeyeliun yang kalau dikritik ya, padahal kritikan itu jelas kritikan yang mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada keburukan ya. Lah kalau kita itu akalnya sehat dan waras, itu pasti menilai bahwa yang namanya perempuan jogetan, jadi biduan, jadi tontonan orang banyak, itu buruk kaum muslimin. Nggak ada yang menganggap itu baik, itu nggak ada. Lah kalau memang itu baik, itu metode supaya jamaah itu mau ngaji semua, loh kenapa nggak istri-istri dari para gus, para kiai itu jadi biduannya? Kenapa harus mendatangkan biduan dari luar? Ya, bersinergi antara gus dan istrinya, ya bersinergi. Ya, istri gusnya itu loh disuruh jadi seperti Happy Asmara. Ya. Loh, Ikdam kan ngundang Happy Asmara ya, nggak tahu itu ngundang apa nggak ngundang ya. Yang jelas Happy Asmara datang ke sana jogetan, ya. Kemudian sinden-sinden datang di sana dan lain sebagainya. Ya. Kalau memang metode yang seperti itu dibenarkan, loh kenapa nggak berlomba-lomba untuk membuat metode yang baik itu? Kalau itu dianggap baik, ya. Kenapa nggak berlomba-lomba dalam kebaikan? Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Namanya berdakwah itu baik. Kalau bisa merangkul semua golongan itu baik dengan cara yang seperti itu, ya. Loh, kenapa nggak berlomba-lomba? Kenapa kok mempersilahkan orang lain yang tampil seperti itu? Kenapa nggak istrinya? Ya, itu loh kaum muslimin. Ya. Dan kadang-kadang kami heran kaum muslimin ya, ketika dikritik ya, ketika memberikan cuplikan-cuplikan pendapat dari para asatidz ya, baik itu dari salafi maupun dari aswaja sendiri, kadang-kadang mereka itu merendahkan lah kaum muslimin ya, merendahkan orang-orang ya seperti Harry Pras ya, bacaannya salah, ininya salah, nggak bisa baca kitab, nanti diajak ketemuan baca kitab kebingungan. Ya Allah, itu kadang-kadang logika mereka itu kadang-kadang kemana kaum muslimin? Kami heran kaum muslimin. Memang ya kalau bisa membaca kitab, ya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu lebih baik. Ya. Akan tetapi nggak jaminan seseorang yang bisa baca kitab, baca Al-Quran baik, benar, kemudian pemahamannya benar. Nggak serta-merta seperti itu. Ya. Lah kalau orang-orang kafir terdahulu, loh, mereka itu pinter kaum muslimin, bahasa Arab pinter, ya nggak perlu belajar. Tapi apakah pemahaman mereka benar? Orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, ya. Mereka itu orang-orang yang pinter kalau bahasa Arab. Ya. Tapi apakah kemudian kepintaran mereka membaca kitab, kepintaran mereka membaca Al-Quran, menjadikan mereka pasti memiliki pemahaman yang baik dan benar? Loh kan tidak kaum muslimin. Ya. Apalagi kalau yang membela Ikdam, ya, kemudian membela Miftah dengan metode-metode yang mereka gunakan katanya untuk berdakwah, untuk mendakwahi semua golongan. Ya. Loh, standarisasinya kebenaran mereka ini apa? Ya. Apakah karena mereka pinter baca kitab? Apakah karena Ikdam pinter baca kitab, Miftah pinter baca kitab? Ya. Loh, sekarang kalaupun pinter baca kitab, kalau nggak punya adab, untuk apa? Ya, coba. Hah? Ya ini video lama ya, kita tampilkan lagi kaum muslimin ya. Memang ya, nggak apa-apa video lama ditampilkan untuk jadi pelajaran kaum muslimin ya.
di mana ada video-video dari orang-orang yang ditokohkan, dianggap orang yang paham ilmu agama. Ya mungkin dianggap baca kitabnya luar biasa lah, ya. Bacaan Qur'annya luar biasa, ya mungkin lancar. Ya. Tapi kalau adabnya, akhlaknya itu buruk, untuk apa kaum muslimin? Ya, coba kita lihat video ini kaum muslimin. Nah kaum muslimin ya, itu video dari tokoh-tokoh yang dibangga-banggakan kaum muslimin ya, tokoh agama yang punya jamaah banyak kaum muslimin ya, dan itu dari kalangan aswaja ya, yang mungkin dianggap bacaan kitabnya mantap, bacaan Qur'annya nggak diragukan lagi ya, keilmuannya sudah tinggi ya, dan itu hanya 3 video. Kalau kita mau tampilkan video begitu banyak kaum muslimin ya, belum bidinnya, belum miftahnya ya. Dan apakah yang seperti ini menunjukkan kebaikan mereka, kebaikan pemahaman mereka, amaliyah mereka? Coba kaum muslimin ya, apakah yang seperti ini adab dan akhlak yang baik kaum muslimin ya? Loh, namanya mereka tokoh, itu kan mereka ini menampilkan sesuatu yang bisa dicontoh oleh jamaahnya. Coba kalau mereka, tokohnya, memberikan sesuatu kepada jamaahnya dengan cara dilempar-lempar seperti itu, ya, apakah itu ajaran yang benar? Sesuai dengan kitab yang mereka baca? Sesuai dengan tuntunan syariat Islam? Sesuai dengan adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Coba, ya, direnungkan kaum muslimin. Ya, direnungkan. Dan kami yakin kaum muslimin, yang seperti ini bukan contoh yang baik. Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan cara dilempar. Apapun sesuatu itu kaum muslimin. Ya, kecuali memberikan batu bata kepada tukang yang ada di atas, kernet tukangnya ada di bawah. Itu biasa dilempar. Ya memang caranya seperti itu. Ya, tapi kalau memberikan sesuatu ya terkait masalah adab dan akhlak, yang seperti ini bukan adab dan akhlak yang baik. Dan ini kalau dicontoh oleh jamaahnya, loh apa nggak rusak jamaahnya? Akhlaknya kemana? Sementara Nabi Muhammad SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak aw solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Adalah sebuah kesempurnaan keimanan seorang muslim itu dengan baik akhlaknya. Loh, kalau seperti ini, apakah baik akhlaknya? Apakah sempurna keimanannya? Loh, padahal mereka orang-orang yang dibangga-banggakan. Mungkin bacaan kitabnya luar biasa, ngelontok kering. Gak ono kepleset. Wes lancar. Loh, tapi kalau seperti itu, manfaatnya apa? Bacaan kitab mereka itu manfaatnya apa? Loh, kalau seperti ini dituruti sama jamaahnya, kemudian jamaahnya memberikan makanan sama gusnya dengan cara dilempar-lempar, itu kira-kira berakhlak atau enggak? Beradab apa enggak? Coba ya. Sedangkan para ulama terdahulu, ketika mereka sebelum mempelajari ilmu, mereka belajar adab dulu. Bahkan mereka lebih lama belajar adab, baru belajar ilmu. Ini pentingnya adab dan akhlak. Ya, itu kaum muslimin. Sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin selain akhlak yang baik. Ya. Sungguh Allah akan membenci orang yang berkata keji dan kotor. Ya, dan begitu banyaklah kaum muslimin. Ya. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan, tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan di dalam timbangan, itu lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia,
itu bisa menggapai derajat orang-orang yang rajin puasa, rajin sholat. Lah apa yang mau dibanggakan kalau orang seperti mereka yang bacaan kitabnya oke, bacaan Qur'annya tidak diragukan lagi, ya. Tapi ternyata akhlaknya seperti itu, ya. Kami yakin kaum muslimin di pondok pesantren manapun, ya, kalau ada santri yang mengikuti cara seperti itu jelas dicengkeweng sama kiainya. Pak Kiai minta ambilkan buah dilempar, des, des. Ya, minta ambilkan buku dilempar, wing. Apa kira-kira kiainya bangga dengan prestasi muridnya yang mengikuti caranya seperti itu? Coba. Apakah kira-kira orang tua akan bangga ketika anaknya datang ke majelis yang seperti itu, kemudian pulang ke rumah, bapaknya minta ambilkan palu, le, cupuk no palu le. Terus ngambil palu dilempar ke bapaknya, cereng. Coba, ya. Kalau orang yang sehat, cerdas, waras, ya, seandainya ada anaknya yang mondok, ya mungkin mondoknya puluhan tahun lah, mondoknya puluhan tahun, ibadahnya luar biasa, ya. Baca kitabnya nggak diragukan lagi, mungkin hafiz Quran, ya. Tapi ketika bapaknya minta belikan buah, ya, kemudian pas datang ke rumah dilempar ke bapaknya, seng. Ya, kira-kira bapaknya akan menilai anak ini berhasil dalam belajar atau gagal? Ya, itu dipertimbangkanlah kaum muslimin. Ya. Jadi ya lebih baik seseorang itu ya tidak lancar dalam bahasa Arab, ya, kurang lancar dalam membaca Al-Quran, akan tetapi dia mengikuti orang-orang yang berpemahaman baik, beradab dan berakhlak yang baik, daripada orang yang jelas-jelas pinter bahasa Arab, pinter baca kitab, tapi adab dan akhlaknya jeblok. Itu kaum muslimin. Ya, dan perlu diperhatikan di sini kami tidak menafikan ilmu. Ilmu penting. Ya. Kalau bisa berbahasa Arab, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka itu lebih baik. Ya, tapi itu tidak menjadi standarisasi seseorang itu dikatakan berilmu. Sampai dia mengamalkan apa yang dia baca. Ya. Apalagi sampai, ya. Kalau kita melihat videonya si Gondes, ya, menggoblok-goblokan orang, melon-elon-ekan orang. Coba. Ya, apa itu keberhasilan dari belajar di pondok pesantren? Ya, itu sajalah kaum muslimin ya. Selamat berpikir. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.